Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan makalah tentang teori konsumsi Islam dengan dosen pembimbing Mukhlih Olap Al-Mustaqim, dan kelompok 4 beranggotakan saya Muhammad Iqbaldi, Andika, dan Asnawati. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan tentang pengertian teori konsumsi Islam. Upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. B. Fungsi dan peningkatan utilitas. Penerapan ilmu ekonomi tingkat kepuasan digambarkan oleh kurva indiferen. Dalam fungsi utilitas yang biasa digambarkan oleh utility, fungsion antara dua barang atau jasa yang diminati oleh konsumen. Teori konsumsi Islam dalam membangun teori utility function digunakan 3 aksioma pilihan rasional. 1. Completeness. Dalam aksioma ini dijelaskan bahwa setiap akan apabila A dan B adalah dua keadaan yang berbeda, maka individu akan menentukan secara tepat satu di antara 3 kemungkinan ini. 2. Transitivity. Pada aksioma ini mengatakan bahwa apabila seseorang individu mengatakan A lebih diminati dari B dan B lebih diminati daripada C, maka ia pasti akan mengatakan bahwa A lebih diminati daripada C. Sebenarnya aksioma ini hanya memastikan konsisten internal seseorang individu dalam mengambil keputusan. 3. Continuity. Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan A lebih diminati daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti juga lebih diminati daripada B. Berdasarkan aksioma di atas, penjelasan tersebut berkaitan dengan kurva indiferen. Kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan gabungan dari dua barang yang akan kepuasan sama besar. Dari kurva indiferen di atas, kombinasi titik memiliki tingkat kepuasan yang sama. Titik A, B, C memiliki tingkat kepuasan yang sama, sedangkan titik D dan E memiliki tingkat kepuasan yang sama, yang lebih tinggi dari titik A, B, dan C. Semakin tinggi kurva indiferen, maka semakin banyak barang yang dikonsumsi, hingga semakin tinggi kepuasan konsumen. Utilitas dikatakan tinggi apabila utility function berada di sebelah kanan atas. Semakin ke kanan atas, utility function semakin baik. Misalnya, kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi 2 atau 3 tusuk sate lebih tinggi rasa kepuasannya daripada mengkonsumsi 1 tusuk sate. Baiklah, teori selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dalam Islam, cara pikir ini juga ditemukan Rasulullah SAW yang bersabda, "Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada orang yang berilmu yang lemah." Dalam hadis lain bermakna, iri hati itu dilarang kecuali terhadap 2 jenis orang, yaitu orang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, dan orang yang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nilai guna maksimum adalah bersumber dari harga-harga suatu barang, di mana harga tiap barang tersebut akan mencapai tingkat yang memaksimumkan apabila nilai guna marginal dari setiap barang tersebut sama. Pada kenyataan yang sebenarnya, harga berbagai jenis barang adalah berbeda, karena pada perbedaan harga tersebut, nilai guna pemaksimuman tidak akan tercapai jika digunakan syarat pemaksimuman kepuasan. Syarat yang harus dipenuhi dalam memaksimumkan nilai guna adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang yang akan memberikan nilai guna marginal sama besar. Dalam mengukur kepuasan konsumsi seorang konsumen, pendekatan utilitas memiliki suatu kelemahan. Maka, Nicholson menawarkan pendekatan indiferen. Kelemahan pada pendekatan utilitas adalah tidak adanya kesulitan menerapkan asumsi ceteris paribus dalam analisis. Untuk itu, kepuasan dapat diukur dengan menggunakan skala preferensi. Berdasarkan pendekatan ini, Samuelson menawarkan ukuran kepuasan dengan kurva indiferen.
Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama pada setiap titiknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak puas dalam mengkonsumsi hanya pada satu barang, melainkan dia akan merasa puas jika mengkonsumsi barang yang jumlahnya lebih dari satu, meskipun barang tersebut tidak berkualitas. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan optimal solution. Optimal solution adalah solusi bagaimana cara agar konsumen dapat mencapai tingkat kepuasan yang optimal. Optimal solution merupakan kombinasi konsumsi yang dapat memberikan kepuasan konsumen secara maksimal. Untuk mencapai tingkat kepuasan maksimal, seorang konsumen dibatasi oleh garis gairah, anggaran dan pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Secara matematis, kepuasan konsumen dapat dirumuskan atau diformulasasikan dengan cara UX per MUY sama dengan PX per PY, yang dimana MU itu adalah marginal utility sedangkan P adalah harga. Dengan demikian, kepuasan maksimal seorang konsumen terjadi pada titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indifferent dengan bad line. Dan ada dua cara untuk memaksimalkan pilihan konsumen, yaitu dengan cara yang pertama memaksimalkan utility function terhadap bad line tertentu, dan yang kedua meminimalkan utility pada bad line tertentu. Sebelum saya menutup video pembelajaran kelompok kami, saya menginginkan pesan untuk teman-teman. Never give up trying because of will never betray the race. Janganlah pernah menyerah untuk berusaha, karena usaha tak akan pernah mengkhianati hasilnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.